A. Satu IA 17 ya. Tiga 39 ada 38 yang mengumpulkan, yang tidak mengumpulkan itu adalah Aditya Perdana Sembiring. Kayaknya nggak pernah kuliah ya. Enggak, Bu. Ikut saya, Bu. Ikut. Ikut terus. Nggak ngumpulin tugas. Nggak ada ini di di kelas Aditya Perdana Sembiring. Nggak ada tugasnya ya. Berarti nggak dapat nilai kuis ya. Jadi oke. Ya. Oke. Jadi summary dari mata kuliah. Pokok bahasan tabel periodik itu membantu menentukan elektron valensi ya. Kenapa elektron valensi? Elektron valensi itu yang nanti digunakan untuk menentukan lokasi atau letak atau periode dan golongan dari unsur yang disusun konfigurasi elektronnya. Nah, elektron valensi ini juga yang nanti terlibat di dalam ikatan. Jadi dia yang paling aktif dalam yang nanti aktif dalam berikatan dengan elektron dari atom lain. Sudah muncul? Sudah, Bu. Nah, berlanjut dari pembahasan di tabel periodik unsur, elektron itu berperan dalam pembentukan ikatan kimia. Ikatan kimia adalah gaya tarik-menarik antara atom-atom sehingga atom tersebut tetap berada bersama-sama dan terkombinasi dalam senyawa. Gagasan ikatan kimia itu dikemukakan oleh Lewis dan Langmuir, ini dari Amerika, dan juga ada yang namanya Kossel dari Jerman. Nah, ikatan kimia berupa ikatan ikatan ion maupun ikatan kovalen itu
tujuannya adalah untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Ingat ya, konfigurasi gas mulia. Golongan 8A itu adalah target atau yang diharapkan oleh elektron tercapai untuk membentuk stabilitas konfigurasi elektron. Nah, menurut Lewis ada yang namanya elektron valensi. Tadi seperti yang disampaikan di awal, elektron valensi itu adalah elektron terluar, elektron yang paling luar yang memegang peranan utama dalam pembentukan ikatan kimia. Nah, pembentukan ikatan kimia itu dapat berlangsung dengan dua cara, yakni perpindahan satu elektron dari satu atom ke atom yang lain, sehingga ada yang kelebihan muatan negatif, dan ada juga yang kekurangan muatan positif. Yang kekurangan muatan negatif. Yang kekurangan muatan negatif itu dia akan menjadi bermuatan positif, sedangkan yang berlebihan muatan negatifnya tentu dia akan menjadi muatan negatif. Nah, karena terjadi serah terima elektron ini, maka terbentuk ikatan yang dinamakan dengan ikatan ion. Bukan sinetron Ikatan Cinta ya. Anda yang suka menonton sinetron Ikatan Cinta, itu bukan karena elektron terluar ya. Itu karena episodenya terlalu banyak dan dibuat tidak rampung-rampung. Kemudian ada pemakaian elektron secara bersama. Yang pemakaian bersama pasangan elektron di antara atom-atom berikatan yang disebut dengan ikatan kovalen. Nah, pemakaian elektron secara bersama ataupun pemindahan elektron dari satu atom ke atom yang lain, ini yang disebut dengan ikatan ya. Ikatan kimia dalam rangka mencapai konfigurasi elektron valensi. Kita coba lihat dulu video ya, memvisualisasikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin berbagi tentang struktur Lewis ya. Struktur Lewis ini adalah untuk menggambarkan jumlah elektron pada ikatan kovalen ya, pada ikatan kovalen. Kita lihat Cl2O. Cl2O berarti atom Cl ya, atom Cl dengan atom O ya, atom Cl ini adalah
Muncul nggak tadi videonya? Enggak ya? Enggak, Bu. Ya ampun, jadi saya Tadi nonton keputus, sendirian. Bu. Oh, bentar. Berarti saya nonton sendirian tadi ya? Sebentar. Sudah masuk? Belum ya? Belum, Bu. Udah, Bu. Bentar. Sudah ya? Belum, Bu. Belum masuk. Oke. Kali ini saya ingin berbagi tentang struktur Lewis ya. Struktur Lewis ini adalah untuk menggambarkan jumlah elektron pada ikatan kovalen ya, Kita lihat Cl2O. Cl2O berarti atom Cl ya, atom Cl dengan atom O ya, atom Cl ini adalah kalau kita lihat di sistem periodik dia merupakan golongan 7A, berarti elektron valensinya adalah 7 ya, 7. Nah, kan karena jumlahnya atom Cl ini 2 berarti kali 2. Berarti sama dengan 14 elektron valensi. Oke. Kemudian O dalam hal ini satu jumlah atomnya ya. O merupakan golongan 6, berarti elektron valensinya adalah 6 kali 1 berarti sama dengan 6 ya elektron valensi, berarti jumlah keseluruhannya adalah
20 elektron valensi. Nah, kita tahu bahwa untuk satu pasang elektron itu, satu pasangan elektron itu jumlah elektronnya 2 ya. Berarti ini jumlah pasangan elektronnya, jumlah pasangan elektron sama dengan bagi 2 berarti 10 pasang ya. Ada 10 pasang elektron. Nah, satu pasang 2 elektron ya. Nah, sekarang kita lihat Cl2O. Kita gambarkan O, kemudian Cl. Oke. Cl ya. Nah, sekarang 1, 2, berarti 2 ikatan, berarti baru ada 2 pasang. Berarti masih tinggal 8 pasang lagi ya. Nah, ini kita buat di sini. Berarti 3, 4, ya, 5, 6, 7, 8. Oke, 8. Berarti masih tinggal 2 pasang lagi. 2 pasang lagi berarti 9 pasang. Ini tambah 2 lagi 10 pasang. Cukup ya. Berarti semua jumlah pasang elektronnya sudah lengkap 10 pasang. Oke. Nah, suatu atom ini tujuannya berikatan adalah untuk mencapai kestabilan ya, yaitu yang dikatakan konfigurasi yang stabil itu adalah konfigurasi yang sama seperti gas mulia ya, yaitu yang memiliki 2 elektron valensi atau 8 ya. Nah, kita hitung Cl 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi Cl 8 elektron valensi. Oke. Untuk O. Untuk O berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Berarti dia sudah memiliki elektron valensi 8 ya. Untuk ini juga memiliki 8 elektron valensi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oke. Oke. Dari video tadi terlihat kalau menggambar Cl2O, tadi dia bilang kan Cl itu golongan 7A, berarti dia elektron valensinya ada 7. Kalau Cl-nya 2 berarti ada 14. Kalau oksigen itu golongan 6A, berarti dia punya 6 elektron valensi. 14 tambah 6 ada 20, berarti punya 10 pasang elektron. Nah, Cl itu sendiri butuh berapa elektron supaya mencapai konfigurasi gas mulia? Dia cuma butuh 1 ya. Karena dia sudah golongan 7, untuk mencapai golongan 8 dia hanya butuh 1 elektron. Nah, sebaliknya oksigen itu dia butuh 2 elektron untuk mencapai konfigurasi gas mulia. Karena dia berada di golongan 6A, untuk mencapai 8A dia butuh 2 elektron. Nah, tadi kita lihat ada Cl di kiri dan kanan, di tengah itu ada O. Jadi oksigen itu memberikan 1 elektron untuk Cl, kemudian 1 lagi memberikan untuk Cl yang di sebelah kanan dan kiri, hingga Cl itu mendapat 8 elektron, Cl yang pertama, Cl yang kedua 8 elektron, dan oksigen juga mendapat 8 elektron. Nah, itu konsep yang digunakan oleh Lewis. Jadi pemakaian elektron, pemasangan elektron. Penggambaran elektronnya bisa menggunakan bulatan, bisa menggunakan bulatan berwarna, bisa menggunakan tanda seperti bersilang itu ya, yang kalau di keyboard itu
di sebelahnya angka 8 itu ya, di F8. Nah, itu teorinya tentang struktur Lewis. Kita lihat lagi kalau dia membentuk ikatan, dia bisa menggunakan elektron secara bersama, yang disebut dengan ikatan kovalen, atau dia bisa dengan menggunakan ikatan ion. Itu kalau pemakaian terjadi serah terima dari satu atom ke atom yang lain. Jadi ada satu atom yang memberikan elektron dan atom yang lain itu menerima elektron. Tapi kalau kovalen itu dia pemakaian elektronnya secara bersama. Nah, kalau kita lihat tadi dari contoh yang pertama, Cl2O itu termasuk ikatan kovalen atau ikatan ion? Halo? Kovalen, Bu. Kovalen, betul. Kenapa? Karena Tidak ada unsur logamnya. Karena iya, unsur non logam yang pertama, dan yang kedua dia menggunakan elektron secara bersama-sama. Ya, oke. Terima kasih. Nah, ini sebentar, ion ya. Ada ion positif, ion negatif. Kemudian dia akan menjadi akan tarik menarik dengan gaya elektrostatik yang kuat karena beda muatan sehingga akan memperoleh susunan oktet. Nah, ini kalau ikatan kovalen terdapat pemakaian bersama sepasang elektron atau lebih yang menyebabkan atom-atom yang berikatan memperoleh susunan oktet. Ya, betul tadi kalau ikatan kovalen umumnya berlangsung pada non-logam versus non-logam. Kalau ikatan ion itu biasanya antara non-logam dan logam. Ya. Ini pasangan elektron yang dipakai secara bersama disebut pasangan elektron ikatan. Sedangkan pasangan lainnya disebut dengan pasangan mandiri. Jadi kalau dia tidak berpasangan, itu disebut dengan kalau tidak berpasangan maka dia disebut dengan elektron mandiri. Tapi kalau dia berpasangan, maka kenal dengan elektron berpasangan. Ya. Nah, pasangan ini dalam rangka mencapai tadi susunan oktet ya. 8 elektron kecuali untuk hidrogen. Karena hidrogen itu maksimal hanya 2 elektron. Jadi dia hanya menerima 1 elektron berpasangan. Ada ikatan kovalen rangkap 2, ini kalau ada 2 pasang elektron yang didonasikan oleh masing-masing atom. Ikatan rangkap 3, jika ada 3 pasang elektron yang berikatan. Nah, kita coba lihat di video dulu ya, biar bisa punya visualisasinya. Nah, ada 3 cara atom bisa saling berikatan. Ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang pertama, ikatan ion. Ikatan ion bakalan terjadi kalau satu atom ngasih elektron dan atom lainnya menerima elektron. Simpelnya, serah terima elektron. Misalnya di atom Na dan Cl.
Nah, Na termasuk golongan 1A, berarti dia punya 1 elektron valensi. Sedangkan Cl termasuk golongan 7A, elektron valensinya ada 7. Biar sama-sama oktet, atom Na lebih suka ngasih 1 elektronnya ke atom Cl, dan bakal ngebentuk senyawa NaCl. Di sini terjadi serah terima elektron. Nah, tadi kan Na ketemu Cl. Kalau Cl ketemu Cl, gimana? Sifat Cl itu cenderung menerima elektron, karena cara itu yang paling mudah mendekatkan dia dengan keadaan oktet. Tapi, kalau Cl ketemu Cl, apa yang ngasih elektronnya? Kan dua-duanya suka nerima aja. Bakal ngebentuk ikatan kimia nggak ya? Nah, ternyata sesama Cl tetap bisa loh ngebentuk ikatan kimia. Caranya, kedua atom Cl ini bakalan sama-sama nyumbang 1 elektron buat dipakai bareng-bareng. Ikatan ini namanya ikatan kovalen. Simpelnya, sharing atau berbagi elektron. Selain ikatan ion dan ikatan kovalen, ada juga yang namanya ikatan logam. Dari namanya aja udah ikatan logam ya, berarti ikatan ini khusus buat atom-atom logam. Ketiga jenis ikatan kimia ini ngebantu atom-atom buat mencapai kebahagiaannya, mencapai keadaan oktetnya. Oke. Eh, itu yang sebenarnya meresume sebelumnya ya. Kalau apa? Kalau untuk membentuk ikatan kimia, baik itu ionik maupun kovalen. Nah, kalau dia berupa ikatan rangkap 2 atau ikatan rangkap 3, bisa dilihat di sini. Sebentar. Nah, kalau dari video terakhir kan terlihat karena ada elektron valensi oksigen itu 6, dia butuh 2 elektron. Dan O2 berarti masing-masing membutuhkan 2 elektron. Nah, jadi masing-masing itu meminjamkan 2 elektron hingga oksigen 1 mencapai 8, oksigen 2 juga mencapai 8. Kemudian ada lagi nggak ya? Ada pertanyaan dulu nggak sampai sini?
Ada pertanyaan? Kalau tidak, saya tambahkan sedikit lagi. Ini ikatan rangkap dua. Ada ikatan kovalen namanya ikatan kovalen koordinat ya. Ini jika hanya satu atom yang menyediakan sepasang elektron untuk berikatan, tetapi atom yang lain itu hanya menyediakan tempat. Nah, ini perbedaan senyawa ion dan kovalen. Kalau senyawa ion itu titik leburnya tinggi, titik didihnya juga tinggi, larut dalam air, tidak gampang terbakar. Lelehan dan larutannya itu dapat menghantarkan listrik dan pada suhu kamar umumnya berwujud padat. Nah, ini kalau kita mungkin lebih gampang kalau kita menganalogikannya dengan kristal garam ya. Kristal garam itu kan NaCl contoh dari senyawaan ion. Dia tidak mudah terbakar, titik didihnya tinggi, titik leburnya tinggi, yaitu yang menyebabkan dia tidak mudah terbakar dan dia mudah larut dalam air ya. Lelehan dan larutannya itu bisa digunakan untuk menghantarkan listrik seperti dalam elektrolisa dan pada suhu kamar atau suhu ruang sekitar 25 derajat Celcius umumnya berwujud padat. Nah, sementara senyawa kovalen itu titik leburnya rendah, titik didihnya juga rendah, hampir tidak larut dalam air, terbakarnya mudah, kemudian lelehan dan larutannya tidak dapat menghantarkan listrik. Pada suhu kamar dia bisa berwujud padat, cair, dan gas. Nah, walaupun sudah ada aturan oktet yang harus dipenuhi dan ada teori Lewis ya, tapi tetap ada pengecualian yang dapat digunakan untuk diterapkan di dalam senyawa yang terbentuk di alam. Jadi misalnya kalau paling sedikit terdapat satu elektron tidak berpasangan, jadi dia ada elektron bebasnya itu sepasang. Dan yang kedua, paling sedikit satu atom tidak mempunyai konfigurasi elektron oktet. Kemudian ada penyimpangan aturan oktet. Ini misalnya pada senyawa boron trifluorida yang memiliki elektron kurang dari 8. Jadi boron itu golongan 3 3 elektron valensi itu dapat berikatan dengan 3 atom fluor yang memiliki 7 elektron valensi. Nah, kalau 3 ditambah 3 kan berarti cuma 6 ya. Berarti kan ada tidak mencapai oktet, tidak mencapai aturan oktet. Tapi BF3 ini stabil dan terdapat di alam. Jadi tetap dianggap bahwa dia merupakan senyawa yang stabil dan memenuhi kaidah oktet. Ada lagi yang oktetnya itu berkembang. Kalau tadi 6 di BF3, kalau PCl5 itu P itu punya 10. Padahal aturan oktet itu hanya meminta 8. Berarti kelebihan 2 atau sepasang elektron. Nah, walaupun dia kelebihan sepasang elektron, PCl5 ini tetap stabil karena terdapat di alam dan diolah seperti biasa. Ya. Oke, ini ikatan polar dan non polar. Ini kalau kita bisa lihat untuk senyawa kovalen ya. Jadi kalau misalnya senyawa itu disusun oleh 2 atom yang sama, misalnya O2, H2, Cl2, maka dia disebut sebagai ikatan kovalen yang non-polar. Kenapa? Karena tidak ada polarisasi muatan, tidak ada polarisasi atau pengkutupan di kutub mana yang lebih banyak muatan positif, di kutub mana yang lebih banyak muatan negatif. Kenapa? Karena gaya tarik-menariknya itu setara. Kalau kita lihat misalnya ini seperti pendukung ya, pendukung
Ya klub sepak bola aja deh. Ada pendukung MU nggak di kelas ini? Yang akhir-akhir ini kalah melulu. Bukan saya, Bu. Alip sih Bu katanya sih Bu. Nggak ada yang ngaku nih ya. Meteo Bu, Meteo. Bagi pendukung MU, mau MU kalah, MU menang, MU itu tetap yang terbaik, ya nggak? Betul, Bu. Nah, itu mirip seperti polarisasi penggemar sebetulnya. Jadi walaupun, kecuali kita berada pada tim yang sama ya. Misalnya sama-sama MU kumpul dengan sesama penggemar MU. Di situ maka tidak akan terjadi perbedaan pendapat karena semua mendukung MU atau semua menyatakan MU adalah tim yang paling baik. Jadi tidak akan ada polarisasi perbedaan pendapat. Tapi kalau misalnya misalnya nonton bareng antara klub MU dan Manchester City yang kemarin menang ya. Nah, itu kan nanti akan terjadi perbedaan pendukung. Perbedaan pendukung ini disebut dengan polarisasi. Ada yang mendukung klub MU, ada yang mendukung klub Manchester City atau Liverpool deh. Yang akhir-akhir ini agak bersinar ya. Dan membuat penggemar Liverpool ya walaupun itu juga tim kalahan terus jadi agak semangat dalam kompetisi akhir tahun ini. Nah, distribusi muatan yang berbeda di antara dua pendukung klub ini yang kemudian menyebabkan terjadi perbedaan muatan sama seperti elektron di dalam senyawa. Kalau misalnya antara H dan Cl. Cl itu kan sangat elektronegatif, artinya dia sangat menyukai elektron. Dia akan melakukan usaha-usaha yang atraktif untuk menarik elektron itu ke arah Cl. Beda dengan hidrogen. Hidrogen itu tidak terlalu elektronegatif dibandingkan dengan Cl. Maka dia akan memberikan elektron itu didistribusikannya kepada Cl. Nah, distribusi yang tidak merata ini menyebabkan HCl itu menjadi ikatan kovalen yang polar. Kenapa? Karena ada distribusi muatan yang tidak merata. Ini ya seperti yang tadi saya sampaikan. Nah, jadi ikatan polar dan non polar itu akan terjadi jika memiliki senyawa yang memiliki beda keelektronegatifan. Oke. Ini bentuk molekul bisa di pertemuan berikutnya. Oke. Sepertinya ada pertanyaan nggak? Kecuali tentang klub bola ya, saya nggak punya pengetahuan tentang klub bola. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, saya akhiri sampai di sini siang ini. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya, saya enkol ya. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Saya enkol ya.